Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Al-Alama Al-Habib bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kita dapat meraih cahaya di dalam hati dengan 3 perkara. Dengannya hatimu akan menjadi bersih dan bercahaya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur atau penghayatan dan tartil. Luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran pada siang dan malam hari. Bacalah juga Al-Quran saat berdiri di tengah salat. Dan jika dilakukan secara menyendiri, maka itu lebih baik supaya lebih menghayati. Membaca dengan penuh tadabbur dan tartil. Qala al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir berkata kepada keponakannya, yaitu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kemarin aku melihat rumah-rumah di kota Masilah atau tempat mereka tinggal. Aku naik ke tempat yang tinggi, namun aku melihat rumahmu berada di atas semua rumah itu, dan kamarmu bahkan naik lebih tinggi di atas rumahmu. Apa yang sudah engkau lakukan di rumahmu? Kemudian Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjawab, aku tidak melakukan apapun kecuali hanya niat membangun rumah yang telah engkau ajarkan kepada kami, dan kami mencari uang dengan halal. Kami juga melakukan seperti yang engkau ajarkan, seperti memuliakan tamu, menyambung tali silaturahim, menyambung tali silaturahmi, mengadakan majelis-majelis dan lain sebagainya. Kemudian pada setiap kamar yang ada di rumah, di dalamnya aku pernah mengkhatamkan Al-Quran sambil sholat. Dan pada setiap anak tangga yang ada di dalam rumahku, maka aku pernah mengkhatamkan Al-Quran di atasnya. Pada anak tangga dan juga di dalam kamar-kamar. Sedangkan kamar tempat aku tinggal, maka aku sudah banyak mengkhatamkan Al-Quran di dalamnya. Itulah mengapa aku melihat rumahmu, kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, berada di atas semua rumah, dan kamarmu berada di atasnya lagi, menaik tinggi karena Al-Quranul Karim. Sebagian orang membangun rumah, namun dalam setahun belum pernah dikhatamkan Al-Quran di dalamnya. Pada sebagian kamar belum pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Keadaan rumah seorang mukmin tidak seharusnya seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya maka akan terlihat bagi penduduk langit sebagaimana bintang terlihat bagi penduduk bumi. Membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tartil, inilah hal yang pertama yang dapat membersihkan hati dan menerangkannya. Kemudian yang kedua adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab dan menghayati. Lazimkanlah berzikir dengan adab dan khusyuk hanya dalam 1 minggu, dan cahaya akan masuk ke dalam hatimu, namun harus dengan adab dan khusyuk. Yang ketiga adalah melakukan solat malam dengan hati dan anggota badan yang menunduk. Ketiga hal ini akan membersihkan hati dan meneranginya. Dan perkuatlah 3 hal ini dengan faktor pendukung lainnya supaya memperlancar di dalam melakukannya. Apa saja? Yang pertama, dengan tidak makan banyak. Tinggalkan makan banyak dan terlalu kenyang, dan menjauhi orang-orang yang lalai. Karena duduk dengan orang-orang yang tidak baik dan lalai hatinya akan memberatkanmu untuk bertadabbur, memberatkanmu untuk khusyuk ketika berzikir dan sholat malam. Jika badanmu terasa berat dan malas untuk beribadah, maka ketahuilah bahwa kamu telah mengambil sesuatu yang tidak layak bagimu. Duduk bersama orang-orang lalai dan membicarakan hal-hal yang tidak pantas, maka itu akan membuatmu berat dan malas melakukan ibadah. Karena itu di sini disebutkan
Ini dapat dibantu dengan tidak makan terlalu banyak dan menjauhi orang-orang yang lalai. Jika bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka ia berlalu dengan menjaga kehormatan diri dan menjauhi hal-hal yang tidak penting dari kesibukan urusan duniawi yang tidak penting dan juga tidak bermanfaat bagimu. Dengan itu maka hati akan menjadi bersih dan bersinar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan hal itu dan mempermudah kita untuk mengikuti orang-orang pilihan yang bersinar hatinya. Al-Fakir adab ilallah, al-afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.